Oke, ini hasil buru-buru suami saya semalam. Alhasil dia dapat siput. Sebenarnya dia dapat hewan yang enak dimasak, tapi itu nggak tahu kita apakah legal atau ilegal. Jadi kita nggak tunjuk di video ya kan, Ge? Oh itu ya. Ada dia dapat hasilnya, dan itu tuh susah sekali mau dicari, kata orang semua dagingnya enak. Saya juga nggak pernah makan, tapi nanti kita try lah. Tapi nggak boleh tunjuk video ya. Jadi kita masak hari ini siput sedut dari hutan rimba. Banyak sana. Abe, ada orang kata orang nampak itu hewan, dia kata itu hutan tua. Hutan tua? Di sini cakap kerangan tua, kalau macam hutan rimba lah hutan besar. Baru ada. Kita masak siput. Oh yuk masak. Udah selesai semua dibersihkan, ini tinggal dimasak doang. Salam menjual-jual. Nah, di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, hari ini kita mau masak hasil buruan singgem. Biar kemarin kan kita masak tuh nggak jadi makan karena bau busuk ya kan. Jadi kita coba lagi masak hari ini, terus kita makan. Apapun yang terjadi saya akan masak pemirsa, nggak mau kemana-mana kayaknya kemarin. Kita jemput piring. Jadi udah siap dipotongnya gitu. Saya biarlah di luar dia selama 2 jam lebih. Alhasil siputnya yang udah dipotong semua bagian ujungnya itu semuanya mati. Jadi kita udah kayak masak bangkai kemarin. Jadi baunya itu semerbak kali, nggak enak kali. Kita ini, kami yang pergi ke kedai parutkan kelapa. Mana mau lepas? Hangge? Awak pergi ke kedai parut kelapa. Ayo. Ini dia. Itu. Ayo kita parut kelapa. Mari. Ayo. Ini kelapa. Ayo. Sementara kelapanya masih diparut, kita ini yuk siapkan bahan-bahan. Siapkan dulu bahannya yuk. Hari ini pesta. Saya rasa saya nggak pergi lah. Saya ada hal. Yang lebih penting. Sebenarnya yang punya pesta ini dia nggak ngundang saya langsung, dia bagi undangan sama adik ipar saya. Malas saya lah. Kalau turutkan semua undangan ini kita datang pemirsa, nggak cukup 1 bulannya 1 juta untuk undangan pesta saja. Mana yang dekat-dekat rapat-rapat saja datangilah, yang jauh-jauh ini tak payah. Tiap hari nanti datangi pesta, anak pun udah nggak terurus. Tapi kemarin saya di tempat orang meninggal itu kan dengan mama cerita lah. Ada di kampungnya katanya pemirsa. Drop sakit. Anak dia pergi ke Kamboja katanya. Udah gitu udah sebulan lebih nggak bisa ditelepon, apapun tak boleh. Apapun tak boleh, udah gitu dengar-dengar berita seperti ini di Kamboja itu dia udah drop. Apapun ditelepon anaknya itu nggak boleh. Last katanya ditelepon anaknya itu minta duit mau pulang. Pokoknya kirimkan sekian puluh juta duit. Biar dia bisa pulang gitu. Sama bapaknya itu kan nggak ada duit. Jadi mau ditanya lagi, mau ditelepon lagi udah nggak bisa lagi katanya, sampai sekarang nggak bisa katanya, udah masuk hospital bapaknya. Saya pun nggak tahu lah, kadang-kadang pemirsa mungkin karena terlalu susah nyari kerja di Indonesia ini atau bagaimana ya kan. Jadinya orang tuh kadang menepikan keselamatan sendiri. Udah banyak kabar tentang ke Kamboja begini pun. Kayak kemarin adanya Mama Nirmala juga hampir terkena. Jadi ada satu kampung kami ini di sini, anaknya pergi ke Kamboja. Memang masih ada nelpon sih, ada kirim duit, ada nelpon. Cuman katanya sama bapaknya kalau misalkan dia udah nggak nelpon, nggak kirim duit lagi, ya udah ikhlaskan aja dia meninggoy gitu. Dia udah pergi gitu, ikhlaskan aja katanya gitu sama bapaknya. Jadi kerja apa kok di sana katanya, kata mamanya kan sama bapaknya, katanya kerja depan komputer. Ya itu tadi, kerja scammer judi online gitu. Kerja depan komputer katanya aja gitu pemirsa. Jadi katanya kalau dia udah nggak nelpon, nggak kirim uang lagi, ya udah ikhlaskan gitu. Jadi kemarin rupanya dia berhubungan sama adiknya Mama Nirmala. Katanya datang ke sini, gaji 10 juta bersih. Makan tidur semua dibiayai katanya.
Pokoknya datang kok ke sini gaji besar karena yang laki ini rupanya kawannya adik Mama Nirmala dulu sekolah. Jadi Mama Nirmala cerita gitu. Katanya adiknya mau ke Kamboja. Saya bilang enggak, oh ini belum macam sekarang berita ke Kamboja pemirsa. Belum, ini saya bilang ini udah beberapa bulan lah gitu, udah lama ini. Tapi saya udah dengar karena kemarin kan isu-isu ini juga ada di Malaysia kemarin kan. Dia orang dipaksa makan tikus, makan apa-apa gitu kan. Kayaknya kemarin ada beritanya juga loh, orang Malaysia pun kayak gitu juga. Dibilang gajinya sekian-sekian, rupanya ditaruhnya di Kamboja, entah di Myanmar katanya kemarin. Pokoknya gitulah. Terakhir kan nggak ada kerjaan itu dan dia itu diseksa kan. Nah jadi dengar saya cerita Mama Nirmala, siapa yang bilang? Saya bilang ini anaknya si Anu, masih saudara pula pun. Oh, dia pun sekarang ngirim tiap bulan katanya gaji bersih 10 juta. Saya bilang logika, saya bilang Indonesia lagi makmur daripada Kamboja, saya bilang Kambodia kalau orang Malaysia bilang Kamboja, saya bilang mana mungkin, saya bilang kayak gitu. Nggak tahu kamu isu-isu sekarang banyak orang meninggal di Kamboja, entah disiksa diapain kita nggak tahu. Yang penting itu tuh negara yang sekarang problematik kayak Myanmar kan, nggak usah pergi, saya bilang. Rupanya Mama Nirma itu kan saya tunjuk video berita-berita yang beredar, dia tuh mempertimbangkan alhasil adiknya itu nggak jadi ke Kamboja pemirsa. Kalau tadi pergi, sekarang dia tengah ngurus pergi ke Malaysia. Medikal dia, katanya hari Rabu besok medikal. Ke Malaysia memang orang selalu gini, karena kan ada prosesnya itu panjang, jadi lambat berangkatnya. Orang sini tuh kebanyakannya udah nggak sabar gitu. Apa itu deh, nggak sabar. Jadinya mau cepat-cepat pergi kemana-kemana aja, yang penting biar cepat pergi gitu. Jangan. Nah, banyak dapat tak? Hah? Banyak dapat sana itu. Iya. Berapa? Nih. Dia enggaknya tahu duit saya nanti koyak-koyaknya. Bukan duit dah, lauk. Oh. Mana yang lauk itu? Itu. Dia ingat dia juara, oh tak ada menang. Padahal besar loh dia punya. Itu ikan hari itu, Besar. ikan besar-besar. Oh. Awas apa nih masakan? Kesibukan kita lihat. Boleh. Kali-kali Mama tayang le, kali-kali. Oh, si kali-kali. Ini mau habis gas lah. Mari. Ya. Dapur sudah riuh hari ini pemirsa. Nah. Ceritalah kayak mana kalian di hutan itu waktu buru. Berapa rumah ada situ? Hutan mana ada rumah? Abe, rumah adik saya itu? Kampung lah, ada rumah. Oh. Yang jiran kolam. Nah, dia punya kampung lah itu. Iya. Dia orang dari sana, Kim Segamang. Betul. Ini mami yang cepat. Kita pikir udah nggak ada lagi orang tinggal situ loh. Banyak orang ada. Ada satu kampung namanya dulu Naga Piring, ge. Dulu Sigamang itu namanya Naga Piring. Sana dulu kalau orang bersihkan kebun, tulang-tulang manusia juga semua. Masa dulu perang, sana juga orang buang semua manusia. Ada tanda dia tunjuk yang Belanda punya. Belanda punya itu tanda. Tapi di tokoh gunung ada. Naga Piring namanya itu. Dulu semua yang perang mati kan dibuang ke situ juga. Macam kita itu lah Batu Enam. Iya Batu Enam. Orang buka kebun semua tulang manusia juga. Itu kampung. Saya dulu ini mami cerita dia buka kebun situ tulang manusia semua mau itu juga semua sana. Cuma ada 2 rumah sudah sih. Naga Piring. Tapi tak ada orang tinggal. Gubuk kot. Dulu dia orang pun sana semua tapi pindah udah ke sini. Itu pelosok sekali pemirsa. Itu saya pun nggak pernah ke situ, cuma tahu namanya aja Sigamang. Kan pernah ke Sigamang? Sehingga udah sampai situ. Ada namanya Sigamang, Naga Piring, Sigamang Depur. Semua 3 pun sudah semalam. Saya nggak pernah pergi, Singa udah pergi. Tanya, cucu mau tengok ini ada satu benda.
Apa itu? Ada perlu, cucu mau tengok. Ya tengok. Ayo. Naik ini gunung. Sampai sedikit. Ya. Pas naik tengok semi. Ada tante itu Belanda. Oh, iya. Belanda yang tante. Ini sudah ada ini semi. 200 tahun lebih. Memang. Tapi tak tahu lah apa tanda itu. Itu tadi lah. Sana dulu. Tanya ke dia apa tanda ini? Entah saya minta. Ada situ dulu dia itu Belanda punya camp, apa-apa semua dia buang ke situ yang mati. Kawasannya. Cuman kemarin saya pergi ke museum pemirsa, nggak ada itu, mungkin nggak dijangkau karena jauh kali. Saya kadang-kadang mau juga ke situ loh, mau buat vlog. Nggak boleh awak naik itu gunung. Nggak boleh ya? Nggak boleh naik. Saya tahu awak tak boleh naik. Pengsan. Kamu kan ada gendong? Saya pun macam mana mau naik, pegang-pegang rumput naik, mau gendong lagi. Mau lagi kita buat vlog ya pemirsa. Udah kayak jejak petualang. Dari bawah awak tengok saja. Usah udahlah, saya tamu lah. Oh. Dari bawah awak macam mau tengok. Macam itu. Ini minyak udah Dan naik atas, kita sampai. Belum. Oke ya, ini dapat minyak. Sekarang kita masukkan santannya pula. Oke, ini kita masukkan garam. Oke ya, ini udah. Santannya udah mau mendidih, masih mau mendidih sih. Ya kan? Ini kita masukkan seafoodnya. Udah bersih kali nih. Kalau singgem yang bersihkan udah pasti bersih kali. Lebih 15 kali saya bersihkan katanya. Coba ya. Besar kali. Kurang sana Kamla. Panas sih. Udah masak? Udah masak? Istilah itu lah. Oh. Ada si pahit lah. Iya. Nggak bau lagi? Soalnya langsung udah bersih. Kan siput sudut. Ini dapat ambil sendiri, itu hari beli. Kamu pula salah masak. Ini enak. Pasti Amin boy kuat makan ini. Alhamdulillah. Oke pemirsa, ini tinggal kita tunggu airnya menyusut ya. Lepas itu kita pun udah boleh makan, tapi nasi pun belum masak. Ini kan taruh labu manis lagi enak. Iya, semua orang karo masak labu manis atau ubi itu. Sukat pun boleh. Sukat pun boleh. Ada rumah sukat, kenapa? Udah lagi udah masak nih.